Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil iman wal ilmi. Ashhadu an la ilaha illallah al-alimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mizan. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah beserta jajaran pengurusnya, seluruh anggota Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah yang hadir tentunya pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Sang Khalik, pencipta alam semesta, yang telah menciptakan ilmu pengetahuan sekaligus mengajarkannya kepada manusia, sehingga manusia terutama adalah Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dan iman. Kemudian kita ini hidup akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan berbagai macam ketaatan, kesolehan. Oleh karena itu, mari pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh qari'ah tadi, bahwa berbekalah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Kita kadang-kadang bertakwa kalau sedang di masjid, benar Bu ya? Bertakwa kalau udah lagi bareng-bareng, enak begini suasananya, ruhiyahnya luar biasa, diawali dengan pengajian tadi, dengan ngaji, sholawat, kayaknya adem gitu. Begitu kita keluar, entah ke pasar, entah kemana, ke mall, lain lagi yang kita lihat gitu. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada, baik sedang sendirian maupun sedang berjamaah bareng-bareng, sedang susah ataupun sedang senang, lagi kaya atau lagi miskin.
lagi sakit atau lagi sehat. Jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, perintah untuk bertakwa itu tidak mengenal namanya rukhsah atau apa ya bahasa kita sekarang ini. Ada keringanan, enggak ada. Sampai-sampai ketika kita juga sholat dalam perjalanan kan ada yang namanya sholat dalam perjalanan. Kalau kita bepergian jauh, yang mungkin kalau kita tempuh dari tempat ini, dari Bandar Jaya ini sampai ke satu tempat itu mungkin sekitar 10 sampai 15 jam misalnya, baru nyampe ke tempat tujuan. Itu sudah bisa dilaksanakan qashar, dilaksanakan sholat jamak qashar, boleh. Dalam rangka apa itu? Ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita berada di tempat itu aja, misalnya apa? Ada yang bertanya sama saya, ini kalau kita lagi mantenan ini gimana? Ya toh, lagi mantenan. Ya mantenan itu bagaimana? Apa enggak boleh sholat? Apa enggak bisa ditunda sholatnya? Atau gimana? Ya, kalau kita berpatokan kepada syarat bolehnya kita berjamaah itu kan dalam safar, dalam perjalanan. Kalau kita masih berada di tempat, kita di rumah sendiri, karena di situ ada acara, barangkali ada acara pesta, itu tidak ada satu ulama pun yang membolehkan dia melaksanakan sholat jamak, ya, sholat jamak. Ya kalau ini aslinya, ya aslinya seperti itu. Tapi walau alam, ya saya juga belum pernah mendapatkan keringanan itu apakah boleh atau tidak. Ini adalah kaitannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kan repot itu. Kalau kita lagi mantenan itu, belum kalau sudah ada requestnya mungkin 3 jam sekali atau 2 jam sekali, bahkan 1 jam sekali ganti pakaian, ganti baju. Alah, susah benar. Iya Pak Ustadz, itu ininya make upnya segala macamnya, kalau wudhu gimana kan gitu ya. Gitu ya. Ini pas kebetulan yang perempuan juga lagi sholat ya. Kalau pas enggak sholat ya syukur alhamdulillah kan gitu ya. Pas kebenaran lagi pas halangan ya pesta. Nah ini ketika kita dalam kondisi susah, dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan senang, apalagi tuntutan kita untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin ketika kita senang ya tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang miskin, banyak apa? Banyak kita bersabar, banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kehidupan di muka bumi ini tentu dengan pasangan ya Bu. Benar kan Bu ya? Iya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, kan gitu ya. Ada atasan, ada bawahan, ada pemimpin, ada rakyat. Semuanya itu Allah ciptakan supaya apa? Supaya saling lita'arofu, saling kenal mengenal, ya, kemudian litanasoh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ya kalau semuanya diceritakan satu warna, satu bentuk, satu sifat bahkan, ya bukan dunia namanya. Ya bukan dunia. Nanti kalau di akhirat itu baru kita menikmati apa yang sudah kita lakukan sekarang di dunia ini. Nah, ini. Jadi makanya di sini untuk mencapai kebahagiaan nanti kehidupan di akhirat itu
tadi sudah dibacakan oleh qori, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini sebagai prolog atau mukadimah dari yang akan saya sampaikan di sini, bahwa ada 5 perkara Ibu sekalian ya. Ada 5 perkara di sini yang harus dilaksanakan dengan kita. 5 perkara itu di sini aneh ya. Anehnya kenapa? Tergesa-gesa itu kan sesuatu yang tidak bagus. Tergesa-gesa. Ta'ajjal itu tergesa-gesa. Pekerjaan yang tergesa-gesa, yang terburu-buru biasanya nggak bagus hasilnya. Misalnya ibu-ibu ya masak, tadi ada yang tergesa-gesa nggak masaknya ke sini karena katanya mau pengajian. Kebetulan bangun udah jam berapa ini? Udah jam 2:30, belum masak. Nanti gimana kalau suaminya pulang atau anak-anaknya mau makan? Tergesa-gesa akhirnya. Pokoknya gini, sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak bagus kecuali dalam 5 hal. Nah, mungkin pernah didengar atau pernah disampaikan oleh para ustadz sebelumnya. Gak apa-apa, saya ulangi lagi di sini. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hatim Al-Asam radhiyallahu, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'. Tergesa-gesa itu sumbernya dari setan, kecuali dari 5 perkara. Dalam hal 5 perkara. Fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang 5 perkara ini, yang tergesa-gesa ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ibu sekalian, apa itu? It'amud dhaifi ila nazal. Boleh kita melakukan tergesa-gesa atau menyegerakan, maksudnya ini bahasanya di sini, menyegerakan, meladeni, melakukan sesuatu, menyambutnya dengan baik jika ada tamu sampai nginep di rumah kita. Ya, ini. Dan kata Rasulullah SAW, batasan tamu itu disebut dengan tamu kalau dia nginep tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, yaitu sudah orang yang sudah menjadi keluarga kita, ya, sudah menjadi keluarga kita. Mungkin sahabat kita, teman kita, dan seterusnya. Kalau itu memang bukan ada hubungannya dengan keluarga kita. Nah, tamu ya, ini juga memang betul kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ini sesuatu ya, kadang-kadang kita salah persepsi. Pas tamu kita itu orangnya ngutang sama kita, tukang ngutang. Langsung aja sebelum dia nyampe ke halaman kita udah tutup itu kita. Gitu ya. Padahal itu mungkin tamu kita kan, bukan mungkin lagi, memang tamu kita. Karena memang mungkin nggak tiap hari ketemu dengan kita. Nah, gara-gara salah persepsi tadi, udah tak tutup sama dia. Assalamualaikum nggak dibuka. Gitu. Ternyata ya dia nggak tahu, dia itu mau bayar utangnya, mau lunasinya kan gitu ya. Mau lunasinya, bukan mengutang lagi, mau lunasinya. Gitu. Karena dia punya asumsi ya, salah sangka. Karena udah berkali-kali dia ngutang nggak dibayar-bayar, ya sudahlah kata dia, tutup aja ini.
Bahkan dia pernah berpesan sama anaknya, nanti kalau si A ini atau si B ini datang di sini, bilang aja bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Nah, itu bisa jadi seperti itu sekalian. Nah, ini mari kita sama-sama ya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang kadang-kadang berburuk sangka itu juga nggak bagus, ya nggak bagus. Karena kebanyakan buruk sangka itu inna ba'dadh-dhanni ismun. Nah, gitu kan dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya sebagian daripada yang namanya buruk sangka itu adalah menjadi dosa. Ismun, menjadi dosa. Karena yang lebih mengetahui bagaimana keadaan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tadi bagaimana bisa menyambut, melayani ya orang yang datang ke rumah kita bertamu, kecuali kita juga nggak tahu ya. Ada orang bertamu itu juga kita nggak tahu apakah dia motifnya benar-benar bertamu atau dia hanya surprise saja, misalnya kayak kita nggak tahu ya. Pokoknya ladenin aja tamu kita. Kan ada ya suatu kejadian orang bertamu, nanyanya, pas kebetulan dia langsung Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Asep, ini rumah Pak Asep? Betul. Nggak taunya pas kejadian jam 12 malam dia masuk lagi ke rumah kita, hilang. Banyak gitu. Ada juga yang pernah kepergok ya, masuk ke rumah itu ya, ada di dapur, namanya bukan tamu itu namanya ya, tamu tidak diundang kan gitu ya, kepergok ya. Dia sedang apa? Sedang ngutak-ngutik apa itu? Kompor gas kan gitu ya. Nah, gitu ya. Bu, kompor gasnya ini rusak ya nih. Ya kebetulan rusak juga kan begitu. Cocok kan begitu ya. Ada yang bagus ya, mungkin karena kepergok itu dia benerin, dibayar gitu ya. Ada juga yang ketika dia masuk ke rumah itu pura-pura gitu ya, pura-pura. Apakah dia mungkin milihin barang-barang dagangan kita dan seterusnya gitu. Ada yang seperti itu. Tapi intinya ya di sini ada orang bertamu itu ya kita lihat sudah jelas dia datangnya dengan mengucapkan salam ya, setelah mengucapkan salam ada etikanya, kemudian tidak duduk sebelum disuruh duduk gitu ya, kemudian masuk. Nah, kalau kita melihat tipe tamu yang seperti ini wajib ya, sunnah muakkad ataupun wajib untuk diladeni dengan sebaik-baiknya. Kasih minimal ya, dikasih minum. Kalau ada di situ kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makanan dan minuman seadanya di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan siksaan neraka itu selebar 7 parit. Bayangkan 7 parit. 7 paritnya itu berapa? Satu paritnya itu adalah perjalanan ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Ini pahalanya bagi orang yang meladeni atau menyambut tamu, memberikan suguhan dengan tulus ikhlas. Kadang-kadang ya kita kalau sudah barangkali sudah kebiasaan ya, udah kebiasaan, inilah kamu udah biasa ya, ngambil sendirilah sana. Gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini mungkin berlaku kepada mungkin tamu yang jauh, kemudian juga sudah lama nggak ketemu, ataupun bahkan ada keperluan dengan kita dan seterusnya. Nah, ini perlu kita sebagai seorang muslim memberikan jamuan ya, dengan makanan seadanya. Ini ya seadanya ya, adanya di situ mungkin barangkali kopi ya, kasih minum kopi. Adanya di situ makan pakai rendang ya, kita juga ngasihnya makan pakai rendang gitu ya. Kita jangan milih-milih Bu tamu di situ ya. Oh, mentang-mentang tamunya orang biasa-biasa aja, padahal makanan di situ ada, kita beliin kita beliin yang mungkin harganya di bawah itu. Nah, kalau yang seperti itu mungkin ya bisa jadi beda itu yang disuguhkannya itu, dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala juga akan berbeda.
Itu yang pertama yang harus disegerakan. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah SAW adalah yaitu mengurus jenazah, ya, mengurus jenazah. Jadi kalau ada jenazah yang sudah di tempat, mungkin sudah diumumkan, ya seperti kemarin di sini kan gitu ya, ada tetangga kita lagi pengajian seperti ini ya, kemudian diumumkan dan jenazahnya sudah ada di situ, maka wajib orang-orang yang berada di sekitarnya itu fardu kifayah untuk melakukannya. 4 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Itu jangan ditunda-tunda. Pernah ya pengalaman saya. Jadi saya itu berniatnya ya takziah, cuman dengar-dengar aja di situ. Kebetulan yang ditakziah itu adalah sahabat saya, orang tuanya, mertuanya. Nah, jadi saya itu udah pamitan pulang ke rumah ya. Kemudian mau pergi lagi ke suatu tempat ya, ke sana ke kampung saya, ke Natar. Begitu mau berangkat di bel, Pak, mohon pulang lagi ke sana ke tempat saya. Katanya sekarang mau diurusin, mau dimandikan dan seterusnya. Gitu. Tadinya dia menunggu saudaranya yang jauh di mana gitu waktu itu. Pada cuman saudara, anak-anaknya pada kumpul semua waktu itu. Nah, gitu ya. Setelah itu bingung pula, setelah kita arahkan mau dikuburkan di mana? Bingung, udah selesai, sudah dimandikan, ya toh, sudah dikafani. Nah, tak kira memang sudah ini, rupanya di situ masyarakat baru, ya, masyarakat baru belum familiar dengan masyarakat lingkungannya. Karena di situ ada rekan saya yang di di KBSB gitu. Akhirnya saya bagaimana memberikan satu masukan, Pak, ini kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Kita nggak boleh menunda-nunda. Ini sudah selesai ya. Kemudian akan disolatkan di Istiqlal kalau nggak salah waktu itu, dan tinggal menguburkan. Ya, tapi ini sekarang belum, ini di mana dikuburkannya nanti. Mendadak. Jadi udah katanya udah sekarang dikuburkan di KBSB. Ya, menggali. Jadi dari mengkapani saya itu nggak nyampe 2 jam, jadi nggak nyampe 2 jam. Memang sampai sana juga belum selesai galinya. Ya udah dibawa aja ke sana karena udah mau maghrib juga kan gitu ya. Udah maghrib. Nah itu. Jadi intinya sekalian, ketika kita dalam kehidupan ini ya bermasyarakat dan seterusnya, ini penting bagi kita ya, kita ikut pengajian seperti ini guyup. Nah, siapa tahu kan gitu ya, kalau kita sudah ketemu seperti ini ya, ada hal-hal kita sakit saling mengunjungi ya, saling menjenguk, mendoakan. Ketika kita diberikan musibah dan seterusnya, saling juga memberikan support dan lain sebagainya ya. Ini penting. Nah, ini mengurus jenazah itu harus kita lakukan dengan segera. Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya balasan orang mukmin yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah tadi, maka dia akan diampuni dosa seluruh orang yang mengantarkan jenazah itu. Artinya di sini semakin banyak ya orang yang mendoakan, orang yang mengurusnya, ini penting sekali. Ya, penting sekali bagi si jenazah itu sendiri. Tapi ya itu tidak menjadi ukuran utama, ya, tidak menjadi ukuran utama. Ukuran utama itu adalah memang kalau masalah doa itu ada dari keluarganya sendiri. Tapi ketika ya berpartisipasinya masyarakat dan juga menyelenggarakan jenazahnya itu sampai selesai, minimal yang 4 hal tadi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang telah melaksanakan fardu kifayah tersebut ya, ini.
Berbeda dengan mohon maaf ya kejadian-kejadian kemarin ya, mohon maaf ya yang Covid dan seterusnya gitu ya. Itu sampai-sampai keluarganya juga protes gitu ya. Nggak bisa nyolatkan, bahkan nggak ngerti juga, mukanya juga yang terakhir nggak ngerti juga, masukkan ke ke pusarannya itu dengan peti-petinya. Nah itu mudah-mudahan itu menjadi ibtila, menjadi cobaan dalam kehidupan seseorang. Ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti itu. Orang yang mati syahid biasa saja itu hanya sekedar tidak dimandikan kan gitu ya. Tapi yang lain-lain ya tetap dilaksanakan dengan bagus ya, dengan baik. Itu yang kedua Ibu ya. Yang ketiga yang harus segera adalah mengawinkan anak gadisnya yang sudah balik. Nih, mungkin di antara ibu-ibu nih ada yang sudah punya gadis. Saya udah ini Pak, udah habis semua katanya. Ya Bu ya. Kalau Bu Haji ini udah selesai semua Bu ya. Udah selesai semua, alhamdulillah. Ya, tinggal saya nih mulai ya. Baru mau mulai ya kalau saya nih. Baru mau mulai. Ya, anak 4, laki 2, perempuan 2. Jadi gadisnya 2, bujangnya 2. Gitu ya. Ini lagi mau mulai melaksanakan teori saya ya, teori ini ya. Kalau saya belum ini. Jadi anak itu ukuran sudah balik, sudah dewasa. Mungkin kalau perempuan itu ya 17 tahun ke atas lah gitu ya. Kalau perempuan ya 17 tahun ke atas. Maka ada seorang sahabat ya, kawan itu, yaitu tadi mungkin salah satunya dia melaksanakan ini. Bukan gadis malah bujang ya, bukan gadis malah bujang. Jadi sudah dia laksanakan. Yang penting dia sunnah Rasulnya dilaksanakan tadi. Segera dia melakukan itu, mengawinkan atau menikahkan anaknya, entah bujang entah gadisnya. Yang penting aman. Nah gitu. Ini bagus ini. Daripada ya sekarang ini kan fenomenanya anak-anak sekarang ini nggak seperti zamannya Siti Nurbaya kan, seperti dulu ya. Kalau ada orang tua memberikan semacam saran dan sebagainya, ogah gitu ya. Padahal orang tua itu mungkin ya memberikan pandangan, ini sebaiknya kamu ini seperti ini. Tapi anak sekarang maunya sendiri seperti itu. Ya, akhirnya banyak sekarang ini bujang anak-anak remaja yang melakukan segala sesuatu sebelum waktunya. Itu banyak. Kenapa? Ini memang penting ya. Penting bagi kita ini ketika melihat anak sudah balik, apalagi gadis, ini berikanlah pendidikan mengenai tentang kerumah tanggaan gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi dia bisa membekali diri. Kalau dia memang mau pilihan sendiri, paling tidak, nah itu tadi kita sudah tahu teorinya ya. Saya pernah memberikan kepada anak-anak itu dia di sekolah, kalau SMP kan sudah termasuk udah balik gitu. Rata-rata anak perempuan itu dari kelas 7 itu hampir 65% lebih itu sudah balik ya, kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki mungkin naik kelas 2, bahkan mau hampir kelas 3 dia baru balik kalau yang laki-laki, lebih lambat. Nah, ini pendidikan penting. Nah, utamanya di sini adalah segeralah ya memberikan fasilitas, memberikan arahan kepada anak-anak gadis kita yang jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita ini memang supaya menjaga anak-anak kita, keturunan kita itu dari siksaan api neraka ya. Karena zaman-zaman sekarang ini pergaulan juga luar biasa ya, pergaulan anak-anak sekarang ini. Mereka yang penting merasa aman menurut dia, tapi ketika dia berkhalwat itu ya berdua-duaan ya, ini kadang-kadang dia tidak disadari ya, tidak disadari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, segera melunasi hutang jika telah datang waktu untuk membayar.
membayarnya, sudah jatuh tempo. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, yang artinya jika kamu berhutang kepada seseorang, faktub, ya. Faktub itu segera ditulis supaya kita bisa membayarnya tepat waktu atau konsekuen dengan janji kita sendiri. Faktub, ya. Ada tentang masalah dain, masalah hutang. Jadi kalau hutangnya kita itu kepada manusia, ya harus bayarin sama manusia. Kalau hutangnya sama Allah enak. Misalnya hutang puasa, ya kemarin kita hutang puasanya itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, ya segera diqadha, dibayar kalau kepada Allah. Kalau itu hutang puasa. Nah, kalau hutangnya kepada sama manusia sampai kita mati kalau tidak dibayar, maka itu akan menjadi hutang. Maka betul para imam sholat itu, imam sholat jenazah ataupun ya yang mewakili daripada keluarganya, sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburnya selalu diumumkan, ya dimohon untuk diikhlaskan atau menghubungi kepada keluarga ahli warisnya kalau ada hutang piutang. Itu penting seperti itu. Memang bukan asal formalitas, bukan hanya sekedar formalitas seperti itu. Itu betul-betul. Kalau memang itu memberatkan yang punya hutang, ya pokoknya ngomong dulu yang penting. Gitu ya, ngomong dulu. Kalau tidak mampu ya mohon diikhlaskan kan gitu ya. Mohon diikhlaskan itu lebih terpuji sebenarnya, lebih terpuji. Kan ngelihat kondisinya juga. Oh, ini ada banyak asetnya dia itu ya kan, banyak asetnya. Ya artinya tinggal ngomong ke ahli warisnya. Ya hutangnya, kalau hutangnya cuma 100.000 ya nih, ya toh. Kalau nolnya 9 gimana? 1 ya, di depannya 1, nolnya 9. Berapa itu, Bu? Iya. Kalau nolnya sampai 30 tapi nggak ada angkanya di depannya, ini ya nol juga, ya nggak, berarti nggak punya utang kalau itu. Ya lunas ya. Nah ini. Nah penting Ibu sekalian, ini pembelajaran dalam kehidupan kita. Yang sering kita lupakan itu adalah masalah-masalah mencatat catatan tadi itu, ya mencatat masalah hutang kita kepada sama manusia. Kalau hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi ya mungkin kalau banyak hutang kepada Allah ya hanya puasa. Ya kalau sholat gimana? Kalau sholat mah nggak ada ini ya, la qadha sholat ila shaum. Tidak ada qadha di dalam sholat kecuali puasa. Ini yang masyhur ya, yang masyhur, pendapat yang masyhur. Tapi juga nggak tahu, saya pernah dengar, tapi entah masalah hukum dalilnya juga saya belum begitu jelas. Ada yang mengqadha sholat, ya, yang mengqadha sholat, ya, qadha sholat. Tapi yang masyhur itu la qadha ila shaum, tidak ada qadha dalam sholat kecuali dalam puasa, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bertobat, segera bertobat. Di sini ada ya tulisannya ya. Nah, apa itu, Bu? Tulisannya, Bu? Wa ajilut taubati qabla maut. Nah, itu. Nah, ini selalu di sini nih. Saya ingat di situ. Bertobatlah kamu sebelum mati. Nah, itu, sebelum mati. Apa ada orang yang bertobat setelah menjelang kematian? Banyak, Bu. Termasuk Fir'aun, Bu ya. Fir'aun itu manusia papan atas yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilegendakan dalam Al-Qur'an. Fir'aun, Haman. Nah, Fir'aun itu ketika dia sudah dalam khalqun tenggorokannya itu, nyawanya itu, dia mengaku di dalam Al-Qur'an disebutkan anta rabbuna anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ya nggak bisa lagi, karena di situ sudah batasnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala juga untuk dijadikan sebagai ibroh bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Orang yang bertobatnya sudah kaset ya bahasanya itu, sudah melewati batas
ambang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak akan diterima walaupun sampai dia nangis, ya nangis darah bahasanya begitu, yang tidak akan diterima. Tapi ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun dosanya itu segunung Uhud, bahasanya itu dosanya segunung Uhud, ya tidak ada orang yang paling jelek, paling busuk kelakuannya kecuali dia ini. Selain daripada dosanya, dosa ingkar kepada Allah ataupun musyrik, maka dia akan diampuni oleh Allah. Bahkan sampai musyrik itu sendiri, ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia akan masuk surga. Banyak contohnya sahabat Rasul, yang utama siapa itu? Yang musyrik dulu, banyak ya. Umar bin Khattab gitu, menyembah berhala, kemudian pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Umar bin Khattab. Tapi Allah berkehendak dia menjadi sahabat utama Rasul, menjadi khulafaur rasyidin, dan dia menjadi khalifah. Luar biasa. Ketika itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ajilu ya taubati qoblal maut. Segera. Nah, ini yang boleh segera di situ, ajilu di situ. Ya. Segeralah kalian bertobat sebelum ajal menjemput. Kalau sudah ajalnya sudah nyampe di sini, tidak ada lagi ampun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada taubatnya tidak diterima. Nah, ini riwayat Umar bin Khattab. Maka kita diajarkan dalam kesempatan ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW melalui Umar bin Khattab. Doanya pendek, kalimatnya pendek. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kok enggak yang ini aja Pak Ustadz, astagfirullahaladzim? Boleh saja itu ya, boleh saja. Yang biasa gitu ya, habis sholat astagfirullahaladzim, itu yang paling pendek. Ada lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ada lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi, ada astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukmil wajibati alayya wali masyayikhin wali aimatil muslimin wa amatihim ya birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga itu ya, banyak ya kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ya. Ini cuman ini doa ya yang sering dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang ada tuntunannya, apa salahnya kita juga mengamalkan kalimat ini ya, kalimat tobat ini. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, wa tub alayya, terimalah tobatku, kan gitu ya. Innaka antat tawwabul ghafur, karena sesungguhnya engkau adalah maha penerima tobat dan maha pengampun. Tobat itu, tobat itu artinya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada perintah-perintah Allah ya, pada agama Islam. Itu namanya tobat. Kalau kita ngomongnya tobat tobat sambal tobat pedesnya ya, tobat ya. Jadi tobat itu artinya kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadinya kita selalu berbuat lalai salatnya gitu, lalai yang lainnya, lalai membayar hutangnya tadi ya, dan seterusnya. Kemudian lalai melayani suaminya, lalai dalam rangka untuk mendidik anak-anaknya ya. Itu harus banyak-banyak kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi ada 5 hal saja yang dapat disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Coba kita ulangi lagi Bu.
Yang pertama apa Bu tadi? Segera kita melayani tamu-tamu kita, baik yang nginep maupun yang tidak nginep lah gitu Bu ya. Yang penting begitu. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua, gimana Bu? Segera mengurus jenazah ya, jenazah ya, mengurus jenazah. Nggak apa-apa sih, nggak berurutan, nggak apa-apa. Mengurus jenazah. Jadi kalau pas di situ itu kebetulan Pak Asep ini ada di situ ya, yang lain ada juga, cuman nggak berani gitu, udah nggak biasa, ya sudah, saya itu wajib ya gitu, seperti itu gitu. Yang ketiga, ya mengawinkan, menikahkan anaknya, baik gadis maupun bujang gitu ya. Jangan dianggap aman tuh bujang itu ya, jangan dianggap aman. Ya, kalau bujang itu memang sudah ini segera ya diinikan, bujang itu disupport sama kita. Kemudian yang keempat, segera melunasi hutang. Ini penting ya, melunasi hutang. Ini mah hutang nggak dilunasin, beli barang mah ada terus ya, hutangnya nggak dilunasin ya, jangan sampai. Yang kelima, bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena tiap hari kita itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu coba dihitung itu. Mungkin kita nggak dosa-dosa gede-gede amat, tapi lalai mungkin bisa jadi ya, lalai tadi itu ya, yang banyak kita bisa membuat perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah itu juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan.